Indonesia sebuah bangsa besar yang berakar pada persatuan, keberagamaan, dan semangat gotong royong. Sejak kemerdekaannya, Indonesia memiliki landasan ideologi yang menjadi panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila, 5 sila yang dirumuskan sebagai dasar negara, adalah hasil pemikiran mendalam para pendiri bangsa. Tapi, bagaimana Pancasila lahir dan berkembang hingga menjadi fondasi utama bagi kita semua? Mari kita telusuri dan kita sampaikan dalam video ini sejarah perjalanan Pancasila dan gagasan awal hingga menjadi panduan hidup bangsa Indonesia. Di Indonesia, setiap tanggal 1 Juni akan diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila yang merujuk pada pidato yang dilakukan oleh Presiden pertama Indonesia, Soekarno, pada 1 Juni 1945 dalam sidang Dokuritsu Jumbi Kosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Pancasila menjadi ideologi bagi negara Indonesia. Secara bahasa, nama Pancasila berasal dari dua kata bahasa Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Apabila diartikan secara bahasa, Pancasila menjadi rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebelum kita mengetahui sejarah lahirnya Pancasila, berikut ada 5 sila Pancasila yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejarah Pancasila berawal dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik. Saat itu mereka berusaha mendapatkan hati masyarakat dengan menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaganya yang tugasnya untuk mempersiapkan hal-hal yang terkait kemerdekaan. Pada 1 Maret 1945 dibentuklah Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (UPKI) atau Dokuritsu Jumbi Kosakai, dan ditunjuklah ketuanya yaitu Dr. Kanjeng Raden Tumenggung KRT Raditman Wadi Ningrat. Sidang pertama di tanggal 29 Mei 1945 diadakan gedung Chua Sang-in yang sekarang menjadi Gedung Pancasila. Para anggota membahas mengenai tema dasar negara dalam upaya merumuskan Pancasila sebagai negara Indonesia yang resmi. Terdapat usulan-usulan pribadi yang dikemukakan dalam Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Lima dasar oleh Muhammad Yamin adalah sebagai berikut: pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat.
Sidang berjalan sekitar 5 hari, kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia, yang akhirnya dinamai Pancasila. Pada saat itu, Bung Karno menyebutkan 5 dasar untuk negara Indonesia, yakni kebangsaan Indonesia atau nasionalisme, kemanusiaan atau internasionalisme, mufakat dan demokrasi, kesosial, ketuhanan yang kebudayaan. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila, membuat Undang-Undang Dasar berlandaskan kelima asas tersebut. Maka, Dokuritsu Junbi Kosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9. Anggota Panitia 9 ini terdiri dari tokoh-tokoh berikut: Soekarno, Hatta, Habib Kosnur, Joko Rosojo, Joso, Agus Salim, Wahid Hasim, Muhammad Yamin, Abdul Qahar Muzakir, A.A. Maramis, dan Ahmad Sobarjo. Burung Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia yang dirancang oleh Sultan Hamid II. Burung Garuda berwarna emas berkalung perisai yang di dalamnya bergambar simbol-simbol Pancasila. Burung Garuda tersebut juga mencengkeram pita putih bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Berikut ada 5 makna lambang Pancasila. 1. Bintang tunggal. Di tengah perisai dalam Garuda Pancasila terdapat simbol bintang yang memiliki 5 sudut. Bintang tunggal ini melambangkan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bintang tunggal dianggap sebagai cahaya, seperti cahaya kerohanian yang dipancarkan Tuhan kepada setiap manusia. Di bagian bintang terdapat latar berwarna hitam, melambangkan warna alam asli yang dimiliki Tuhan. Kedua, rantai emas. Di bagian kanan bawah terdapat simbol rantai emas yang melambangkan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Rantai tersebut memiliki rantai-rantai terbentuk segi empat dan lingkaran yang saling berkaitan. Mata rantai segi empat melambangkan laki-laki, sedang lingkaran melambangkan perempuan. Mata rantai memiliki keterkaitan, yaitu bermakna bahwa bangsa Indonesia saling terkait erat, saling bahu-membahu, dan saling membutuhkan. Pohon beringin. Pada bagian kanan atas terdapat gambaran pohon beringin yang melambangkan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Lambang pohon beringin digunakan karena pohon yang besar dan banyak digunakan orang sebagai tempat berteduh di bawahnya. Hal tersebut dikorelasikan sebagai negara Indonesia, di mana sebuah rakyat Indonesia dapat berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Pohon beringin memiliki sulur dan akar yang menjalar ke segala arah, bermakna dengan keragaman suku bangsa yang menyatu di bawah nama Indonesia. Kemudian kepala banteng. Simbol kepala banteng yang berada di bagian kiri atas melambangkan sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Kepala banteng memiliki filosofi sebagai hewan sosial yang suka berkumpul. Musyawarah dalam Pancasila adalah orang-orang yang berdiskusi untuk melahirkan suatu keputusan. Padi dan kapas. Pada bagian kiri bawah terdapat lambang padi dan kapas yang melambangkan sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas mewakili sila kelima karena melambangkan kebutuhan dasar setiap manusia, yaitu pangan dan sandang. Itulah sekilas sejarah hari lahir Pancasila, tujuan dan makna lambang Pancasila, dan pengamalan-pengamalan yang perlu untuk kita ingat. Tapi tidak hanya untuk diingat saja, hari lahir Pancasila juga merupakan momen untuk mengenang, menghormati,
sekaligus menghargai perjuangan pendiri bangsa dalam merumuskan dasar negara Indonesia. Demikian video yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya Andi Muhammad Syarif Hidayatullah Hakim, NIM 23101031, mahasiswa Institut Tazkiyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.